Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Dalam video ini saya Jauharudin kelas B24 akan memaparkan ijaroh. Ini sebagai untuk menyelesaikan salah satu tugas, yaitu ujian tengah semester pada mata kuliah fikih muamalah dengan dosen Bapak Alam Tarlam. Kami mengambil tema ijaroh sebagai solusi transaksi halal di era modern. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena menurut saya ijaroh merupakan bentuk muamalah yang sangat penting untuk dipelajari, terutama pada era modern oleh generasi muda zaman sekarang. Capaian pembelajaran pada tema kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian ijaroh, yang kedua dasar hukum ijaroh, yang ketiga jenis-jenis ijaroh, yang keempat rukun dan syarat ijaroh, yang kelima penerapan ijaroh di era modern, dan yang terakhir adalah keunggulan ijaroh. Baik, kita langsung mulai saja di tema ijaroh. Selamat datang di pembelajaran ijaroh. Akad sewa dalam Islam yang menjadi solusi transaksi halal masa kini. Pengertian ijaroh. Ijaroh secara bahasa artinya adalah upah atau sewa. Sedangkan ijaroh menurut istilah adalah akad pemanfaatan jasa atau barang. Jadi ijaroh dapat diartikan sebagai akad pemindahan manfaat dari barang atau jasa dengan kompensasi tertentu. Contohnya menyewa rumah, kendaraan, atau jasa profesional. Dasar hukum ijaroh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalan kepadanya. Juga terdapat dalam surat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta asran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia, ayah kedua perempuan itu, berkata, sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Jika engkau menyempurnakannya 10 tahun, itu adalah sesuatu kebaikan darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ijaroh juga terdapat dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tul ajira ajrahu qabla ayajiffa araquhu. Yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering. Dalil tersebut telah ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan bahwa ijarah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Ini membuktikan bahwa Islam mengatur transaksi jasa secara adil dan manusiawi. Jenis-jenis ijarah. Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu ijarah al-a'yan
dan yang kedua ijarah al-a'mal. Apa itu ijarah al-a'yan? Ijarah al-a'yan adalah sewa barang seperti sewa rumah, sewa mobil, sewa kendaraan, sewa apartemen dan lain sebagainya. Sedangkan ijarah al-a'mal adalah sewa jasa. Sewa jasa seperti jasa kontraktor, jasa tukang cukur dan lain-lain. Rukun dan syarat ijarah. Ada 4 yang harus dipenuhi jika akad ijarah menjadi sah. Yang pertama yaitu adanya kedua belah pihak yang disebut dengan mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang menyewakan, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima jasa sewa. Yang kedua adanya ijab qabul atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga adanya manfaat yang jelas dari barang yang disewa. Yang keempat upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penerapan ijarah di era modern. Di zaman sekarang ini ijarah tentunya sangat banyak sekali jenisnya. Yang pertama bisa diterapkan dalam bentuk leasing syariah, ya. Kemudian fintech halal, kemudian jasa profesional atau sewa alat berat atau properti. Macam-macam jenis ijarah ini zaman sekarang sangat marak sekali gitu kan. Alangkah lebih baiknya jika kalian semua para siswa, para mustami'in memahami arti dan fungsi dari ijarah. Keunggulan ijarah. Kenapa sih kita harus mempelajari dan memahami ijarah? Keunggulan ijarah ini yang pertama adalah halal dan sesuai syariat. Ijarah adalah sistem muamalah atau perekonomian yang dianut oleh kaum muslimin, sehingga jika kita menerapkan ijarah sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka tentunya akan halal dan sesuai dengan syariat. Yang kedua, ijarah berprinsip transparan dan adil antara kedua belah pihak, saling mengetahui dan saling memahami. Itulah prinsip ijarah. Dan yang paling penting yang terakhir adalah bebas dari pembiayaan riba. Seperti kita ketahui bahwa riba adalah dilarang dalam Islam, sehingga prinsip ijarah sangat menentang atau sangat tidak mengandung unsur riba. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa ijarah adalah solusi halal di era digital seperti sekarang ini. Menggunakan akad syariah dan keberkahan, itu yang paling penting. Kita harus memahami bahwa ijarah adalah sumber keberkahan dalam unsur muamalah. Mari kita jadikan ijarah sebagai bagian dari gaya hidup keuangan yang halal, modern dan penuh berkah. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.